Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Hadirin pemirsa radio Realita FM yang kami hormati dimanapun Anda berada, pertama-tama marilah kita mengucapkan syukur alhamdulillah atas bermacam-macam nikmat yang Allah curahkan kepada kita, utamanya nikmat Islam dan iman. Mudah-mudahan keimanan dan Islaman ini tetap kita pegang teguh sampai akhir hayat kita, dan juga sebagai bukti kita keislaman dan keimanan kita adalah yaitu kita berpuasa di bulan Ramadan. Dan juga yang patut kita syukuri adalah nikmat sehat dan sempat. Allah Subhanahu wa taala masih memberi kesehatan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala masih memberi kesempatan hidup kepada kita. Mari kita gunakan kesehatan dan kesempatan hidup yang Allah titipkan kepada kita. Kita gunakan semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya yaitu kita menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Pemirsa yang kami hormati, kalau kita tahu apa yang ada di bulan Ramadan, maka senantiasa kita akan merindukan bulan Ramadan. Walaupun ada sebagian orang yang merasa bahwa Ramadan ini sebagai beban, karena membuat orang lapar, membuat orang haus, dan pengeluaran di bulan Ramadan lebih banyak daripada bulan-bulan selainnya. Akan tetapi apabila kita mengetahui apa yang ada di bulan Ramadan, maka niscaya kita akan merindukan bulan Ramadan. Dalam sebuah hadis, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannau an takuna sa'atu kullahu Ramadan." Seandainya umat Islam mengetahui atau umat Nabi Muhammad SAW mengetahui apa yang ada di bulan Ramadan, niscaya ia berharap bahwa 1 tahun penuh adalah Ramadan. Oleh karena itu, mari kita kupas, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa-apa yang ada di bulan Ramadan. Yang pertama adalah bulan Ramadan mendapatkan bagi yang berpuasa adalah sebagai sarana untuk mencapai gelar takwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi salah satu untuk mencapai gelar takwa yaitu adalah dengan berpuasa di bulan Ramadan, la'allakum tattaqun. Kemudian dalam ayat yang lain, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa. Jadi Ramadan ini sebagai sarana kita menjadi orang yang paling bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi orang yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah bulan Ramadan adalah bulan pengampunan. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira laka ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan dengan penuh iman dan keikhlasan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian Ramadan ila Ramadan mukaffiratun bainahunna.
Ramadan dengan Ramadan adalah sebagai penebus dosa-dosa di antara keduanya. Jadi berbahagialah orang yang bisa menjumpai Ramadan tahun ini, karena dari tahun yang lalu sampai tahun sekarang dosa-dosa kita akan diampuni Allah Subhanahu wa taala selagi kita menjauhi dosa-dosa yang besar. Hadirin rahimakumullah. Kemudian sholat tarawih setara sholat satu malam suntuk. Mangqoma ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyama lailatin. Barang siapa yang sholat bersama imam sampai selesai, maka dicatat baginya sholat sepanjang malam. Jadi apabila kita tarawih di bulan Ramadan atau di suatu malam, jadi kita sampai penuh, yaitu ikut dari awal sampai terakhir tarawihnya, tidak bolong, misalnya baru dapat 4 rakaat atau 2 rakaat langsung pulang, maka ini tidak sempurna tarawihnya. Jadi tidak mengikuti imam sampai terakhir. Kalau misalnya ada yang ambil 11 rakaat, maka 11 rakaat, atau yang ambil 23 rakaat, maka 23 rakaat. Jadi apabila satu malam tersebut kita ikuti terus sampai terakhir, maka kita akan dicatat sholat sepanjang malam. Kemudian disediakan satu pintu khusus bagi orang yang berpuasa di surga, yaitu namanya pintu Rayyan. Inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-Rayyan, yadkhulu minhu shaimuna yaumal qiyamati la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Jadi di surga itu ada sebuah pintu yang dinamakan adalah Rayyan, dan tidak akan memasukinya kecuali orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Hadirin rahimakumullah. Jadi harapan kita berpuasa di bulan Ramadan, mudah-mudahan kita bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala melalui pintu Ar-Rayyan yang disediakan bagi orang-orang yang berpuasa. Kemudian doa orang yang berpuasa dikabulkan. Salah satu da'watin mustajabatun, da'watus shaimi wa da'watul musafiri wa da'watul mazlumi. 3 doa orang yang senantiasa dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah da'watus shaimi, doanya orang yang berpuasa. Jadi senyampang kita berpuasa setelah adzan subuh sampai maghrib, mari kita senantiasa memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ketika kita sedang berpuasa, maka doa-doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah dakwatul musafiri, dakwanya orang yang berpergian. Apabila kita sedang berpergian, maka senantiasa melantunkan doa-doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah doanya orang yang terzolimi, teraniaya. Mari kita senantiasa berdoa, tapi doa di sini jangan sampai kita mendoakan celaka kepada orang yang menzolimi kita. Akan tetapi kita doakan kebaikan. Mudah-mudahan orang yang menzolimi kita diberi kesadaran, bertaubat dan menjadi lebih baik. Jangan sampai kita mendoakan celaka kepada orang-orang yang menzolimi kita. Yang selanjutnya adalah pahala bagi orang yang memberi buka kepada orang lain. Jadi apabila kita punya kelebihan harta, mari mumpung bulan puasa kita berusaha untuk memberi buka kepada orang yang berpuasa. Karena seberapa banyak orang yang beri kita buka puasa, maka sebanyak itu pula lah kita mendapatkan pahala orang yang berpuasa. Misalnya kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memberi buka puasa 1 orang, maka kita akan mendapatkan pahala puasa orang tersebut. Kalau kita bisa memberi 5 orang untuk berbuka puasa, maka kita mendapatkan pahala 5 orang. Kalau kita bisa memberikan buka puasa 10 orang, maka kita akan mendapatkan
pahala 10 orang berpuasa. Man fattara shaiman kana lahu itqu raqabatin. Barang siapa yang memberi buka kepada orang yang berpuasa, maka akan mendapatkan pahala pula, yaitu seperti orang yang memerdekakan budak. Wa maghfiratun lidzunubihi, dan diampuni dosanya. Kemudian wa kana lahu mislu ajri ghairi ayyanqusa min ajri syai'un, dan seperti yang saya sampaikan tadi, akan mendapatkan pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi puasa orang yang berpuasa. Kemudian para sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, laisa kullana yajidu ma yufattiru shaimah." Wahai Rasulullah, tidak semua di antara kami bisa memberi buka puasa kepada orang yang berpuasa. Jadi karena tidak semua sahabat itu kaya, akan tetapi ada juga sahabat-sahabat yang miskin. Maka para sahabat juga yang menginginkan pahala puasanya orang lain bertanya kepada Rasulullah. Rasulullah menjawab, "Yu'tillahu hadzal thawab ala man fatara shaiman ala mutqati labatin au tamratin au syurbati ma'in." Yaitu Allah memberi pahala ini kepada orang yang berpuasa atau yang memberi buka puasa kepada orang lain. Jadi pahala ini khusus bagi orang yang memberi buka puasa. Ala mutqati labanin, walaupun seteguk susu, au tamrotin, atau 1 biji kurma, au syarbati ma'in, atau seteguk air. Jadi di sini bukan terbatas memberi makan 1 piring atau 1 bungkus. Akan tetapi ketika kita bersedekah kepada orang yang berpuasa, misalnya 1 kurma atau seteguk susu atau seteguk air, maka itu juga sama pahalanya, sama memberi buka kepada orang lain. Jadi berberi buka ini tidak harus banyak, walaupun sedikit bagi orang yang berpuasa diberi buka oleh kita, maka kita akan mendapatkan pahala sebanyak orang yang diberi puasa. Misalnya kita punya kemampuan membeli 1 dus air gelas, misalnya kita berikan ke masjid yang ada buka puasa, memberi takjilan, maka sebanyak orang yang meminum gelas atau air gelasan yang kita berikan, maka sebanyak itu pula lah kita akan mendapatkan pahala-pahala orang yang berpuasa. Hadirin pemirsa Radio Realita rahimakumullah, mari kita optimalkan ibadah-ibadah di bulan puasa, karena ada hal-hal yang bisa mencuri waktu-waktu kita, waktu-waktu luang kita dalam ketika kita berpuasa. Yang pertama adalah televisi. Televisi ini bisa mengganggu kita atau bisa menghilangkan atau mengurangi waktu-waktu luang kita. Misalnya sebelum sahur atau sebelum berbuka, maka acara-acara TV itu bagus sekali. Atau ketika siang ada film-film yang bagus atau drama-drama atau sinetron-sinetron yang kita melihatnya misalnya. Jadi ketika misalnya setelah asar kita menonton televisi misalnya 1 jam, maka 1 jam itu hilang daripada kita menggunakan menonton televisi. Maka lebih baik kita misalnya gunakan untuk berzikir atau membaca Al-Quran atau membaca buku-buku agama. Jadi waktu 1 jam ini digunakan untuk menonton televisi atau digunakan dengan ibadah, maka nilainya berbeda. Jadi oleh karena itu apabila kita menonton televisi, maka kita cari channel-channel yang ada kajiannya dalam keislaman, sehingga ketika kita menonton televisi termasuk yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu thalabul ilmi, mencari ilmu. Yang kedua, pasar. Pasar sekarang ramai sekali dibandingkan waktu-waktu sebelum bulan Ramadan. Karena apa? Para ibu-ibu senantiasa menyiapkan untuk buka dan sahur bermacam-macam. Padahal kalau kita sederhana saja, yang penting kita cukup untuk sahur, cukup untuk berbuka, bukan bermacam-macam
menu yang kita siapkan. Toh ketika kita berbuka puasa hanya sedikit yang kita akan makan, dan sisanya kalau itu kan mubazir atau kalau sampai basi akan dibuang. Oleh karena itu untuk mempersiapkan sahur dan buka sama seperti waktu-waktu sebelum bulan Ramadan, sehingga kita tidak menambah pengeluaran. Bahkan justru ada pengiritan di sini, karena ketika kita di luar Ramadan makan 3 kali, ketika Ramadan makan 2 kali, seharusnya ada pengiritan, bukan semakin banyak pengeluaran yang terjadi. Kemudian dapur, terutama ibu-ibu senantiasa berlama-lama di dapur. Misalnya terutama menjelang Lebaran, bermacam-macam kue dibuat dari pagi sampai sore di dapur terus, sehingga lupa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah HP. Jujur saja, baik saya ataupun pemirsa harus jujur. Ketika HP, lebih banyak mana yang kita pegang? Apakah lebih banyak memegang HP atau lebih banyak memegang Al-Quran atau buku-buku agama? Oleh karena itu, senyampang bulan Ramadan, mari kita tinggalkan sedikit waktu, misalnya taruh HP di waktu-waktu setelah sholat. Kita gunakan untuk zikir, kita gunakan untuk membaca Al-Quran. Kemudian yang kelima adalah begadang. Sudah menjadi tradisi kalau malam para pemuda-pemuda satu malam suntuk, kadang tidak tidur. Ada yang bermain domino, ada yang bermain kerambol, kemudian ada yang main musik daul sampai subuh, sampai sahur, sehingga ini menyita waktu dan menghilangkan waktu. Seandainya kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah maka akan banyak pahala yang kita akan raih. Kemudian yang keenam adalah tidur. Ada anggapan atau bahwa tidurnya orang berpuasa adalah ibadah, sehingga banyak tidurnya. Akan tetapi kalau kita melihat aktivitas kita seharian, jangan sampai lebih banyak tidurnya. Kalau kita tidur 8 jam, menurut Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah, kalau kita tidur 8 jam dalam satu hari, maka sepertiga umur kita hilang untuk tidur. Karena waktu kita ini dalam sehari semalam yaitu 24 jam. Jadi kalau 8 jam kita gunakan, maka sepertiga umur kita adalah digunakan untuk tidur. Kalau orang itu berumur 30 tahun, maka 10 tahun digunakan untuk tidur. Apabila umur orang itu 60 tahun, sepertiganya adalah 20 tahun. Maka umur 20 tahun itu digunakan untuk tidur. Oleh karena itu kita mempersedikit tidur, yaitu dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh adalah ngabuburit. Ini yang sering banyak dijumpai, yaitu mencari malam istilahnya. Walaupun tidak dicari, malam itu akan atau maghrib itu akan datang sendirinya. Oleh karena itu setelah asar rombongan keliling-keliling, ini kan menghabiskan waktu sekali. Akan sebaiknya apabila waktu-waktu mendekat buka atau setelah asar kita gunakan sebagai kajian-kajian, kemudian sebagai membaca Al-Quran, zikir, atau memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tren di bulan Ramadan ini adalah ngabuburit, yaitu mencari adzan maghrib. Walaupun tidak dicari, adzan maghrib ini akan datang kepada kita. Oleh karena itu, mari saya mengajak kepada saya pribadi dan kepada pemirsa radio Radita FM dimanapun Anda berada, mari kita optimalkan beribadah di bulan Ramadan. Jangan sia-siakan waktu-waktu, jangan siakan waktu-waktu luang kita untuk hal-hal yang tidak bisa menambah ibadah atau menambah pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.